Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefania Noviani Purwaningsi Mangindaan dengan NIM 2102075010032 dari kelas B angkatan 2021. Saat ini saya berkesempatan untuk membuat video mengenai variasi dalam bertanya di dalam kelas. Selamat menonton videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut keinginan kita. Berdoa sebelum dari itu Ibu akan mengabsen. Nama Nur Asisa, Hadir, Bu. Aryani, Hadir, Bu. Nur Kolbi Alhidayah. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Di mata pelajaran hari ini, apa itu? K3. Apa itu? Sebelum itu apa itu K3? Menurutnya kalian? Saya, Bu. Apa itu? Kesehatan dan keselamatan kerja. Oh, terus lagi. Berarti sudah belajar materi ya dari kemarin. Ya, sesuai dengan yang dibilang tadi sama kalian, hari ini kita akan belajar mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Khususnya ini untuk bidang pertanian. Nah, sama dengan yang kalian bilang tadi, ketiga itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau ini Ibu akan menjelaskan lebih rinci lagi apa itu K3. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah instrumen untuk memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup dan masyarakat sekitar dari bahaya karena kecelakaan kerja. Perlindungan itu adalah hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Jadi K3 itu sangat penting dimanapun kalian bekerja nanti ataupun melakukan kegiatan yang dapat yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan pada saat kita melakukan pekerjaan tersebut. Menurutnya kalian, apa tujuan dari K3? Dari yang kalian dari artinya, apa tujuan dari K3? Saya, Bu. Apa itu? Untuk menghindari kecelakaan dalam bekerja. Ya, betul sekali. Jadi tujuan dari K3 itu ada 3: mencegah, mengurangi, dan menghindari dari kecelakaan kerja. Sesuai dengan tujuan yang ada, mencegah, mengurangi, dan menghindari. Ketika kita mengikuti aturan yang ada dalam K3 pasti bisa mengurangi potensi kita terkena dari bahaya saat kita bekerja. Nah, dalam K3 itu ada 3 etika, yaitu etika kesehatan, etika keselamatan, dan etika kerja. Dan menurut kalian apa penyebab-penyebab yang bisa saja penyebab-penyebab yang bisa mengakibatkan kecelakaan dalam bekerja? Saya, Bu. Apa itu? Yang pertama itu kurangnya prosedur atau aturan, kedua kurangnya sarana, ketiga kurangnya kesadaran, dan keempat kurangnya kepatuhan. Betul sekali. Nah, dalam bekerja pasti akan ada kemungkinan untuk kita terkena kecelakaan atau bahaya ketika kita bekerja. Itu disebabkan karena sembrono dan tidak hati-hati, tidak memenuhi ketentuan, tidak mengikuti standar prosedur kerja, atau kondisi tubuh yang sedang lemah. Dan biasanya ada orang yang sakit tapi dia memaksakan untuk bekerja, jadi itu bisa saja memungkinkan pekerja tersebut terkena kecelakaan pada saat bekerja. Nah, ini contoh-contoh APD yang biasa digunakan dalam bekerja. Yang ini itu namanya, ada yang tahu ini namanya apa? Menutup telinga. Ya, betul. Fungsinya pasti untuk menutup
dari suara-suara bising. Kalau ini sepatu biasanya fungsinya untuk apa? Untuk melindungi kaki dari Sarung tangan untuk melindungi tangan dari benturan atau percikan-percikan api ketika maksudnya yang bekerja di bengkel kan. Baju apa namanya ini? baju APD. APD apa biasa fungsinya? Untuk melindungi badan dari Oke, jadi ada topi untuk melindungi kepala dari benturan-benturan atau kacamata juga untuk melindungi percikan api atau sinar-sinar yang tidak baik untuk mata. Oke. Nah, karena kan kita bersekolah di institusi pendidikan pertanian, otomatis K3 yang kita akan fokuskan itu adalah K3 dalam pertanian. Menurutnya kalian seberapa penting K3 dalam bidang pertanian? Aziza? Saya Bu sangat penting untuk menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan kecelakaan bekerja di lapangannya Bu, di lapangan kerja. Betul sekali. Aktivitas agrobisnis, dalam aktivitas agrobisnis khususnya dalam pembenihan tanaman secara vegetatif baik dengan konvensional atau itu disebut menyetem, mencangkok, menyambung dan lain-lain. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kesehatan pekerja sama dengan kegiatan teknik pembenihan dengan generatif, yakni pemakaian alat mesin dan pemakaian bahan kimia. Nah kan biasa kan kalau kita melihat petani-petani kan bekerja di ladang atau di sawah itu biasa tidak pakai alat pelindung diri. Mungkin menurutnya mereka itu hal yang tidak harus digunakan. Padahal itu hal yang penting buat mereka untuk melindungi diri mereka dari kecelakaan kerja. Karena kita tidak pernah tahu kapan bahaya akan menimpa kita. Nah, dalam aktivitas agrobisnis pembenihan tanaman dengan vegetatif dengan teknik kultur jaringan terdapat sedikit perbedaan yang harus memperhatikan minimal 3 dalam kesehatan pekerja, yakni pemakaian alat mesin, pemakaian bahan kimia, dan pemakaian lampu ultraviolet dalam persiapan MKS untuk inokulasi bahan berupa sel atau jaringan tanaman. Selanjutnya, nah dalam penggunaan bahan alat dan mesin dalam teknik pembenihan diupayakan untuk memenuhi persyaratan berikut ini, yaitu semua perkakas, mesin, dan bahan-bahan kimia yang dipakai dalam pembenihan harus memenuhi syarat. Apa itu syarat-syaratnya? Ya, memenuhi syarat standar kesehatan atau standar nasional Indonesia. Seperti helm-helmnya itu, mesin-mesinnya juga harus memenuhi SNI. Yang kedua, dipakai untuk pekerjaan yang sesuai dengan apa yang dikerjakan saat itu. Terus yang ketiga, dipakai atau dioperasikan hanya oleh para pekerja yang dinilai mampu atau handal dalam memegang alat-alat tersebut. Seperti traktor kan biasa ada orang yang belum tahu cara memakai traktor, jadi harus belajar dulu, harus menggunakan APD saat melakukan praktek. Jadi itu sangat penting, APD sangat penting untuk ketika melakukan atau ketika menggunakan mesin pertanian. Oke? Mungkin hanya ini saja yang Ibu bisa berikan ke kalian hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Mengerti semua? Iya, tergantung Ibu. Oke. Nah, di sini Ibu akan kasih tugas. Cari APD apa saja yang dibutuhkan dalam bidang pertanian. Terserah. Dan itu dicari minimal 1 orang 1, baru dijelaskan fungsinya nanti dan dilampirkan juga video kalau bisa. Bisa kan? Bisa Bu. Oke. Terima kasih ya buat hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Sekian dari video praktik mengajar dalam mata kuliah Micro Teaching 2 dengan materi variasi dalam bertanya. Sekian dan terima kasih.